Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Firly Apriansa. Di video kali ini kita akan meneruskan dari video-video sebelumnya. Jadi saya harap teman-teman sudah mengikuti dari video-video sebelumnya. Untuk yang belum menonton video sebelumnya, silahkan tonton dulu saya sudah taruh linknya di deskripsi di bawah. Pada video kali ini kita akan menambahkan action performer untuk tombol editnya. Jadi kita akan melakukan coding untuk fungsi edit. Jadi silakan jangan lupa teman-teman sumnya dibuka, MySQL dan Apache-nya dinyalakan, lalu Eclipse-nya dibuka. Untuk edit sendiri di sini ini lumayan kompleks ya, karena ada beberapa hal yang nanti harus disetting agar bisa dipakai juga untuk delete. Seperti itu. Jadi kalau sudah terbuka Eclipse-nya, teman-teman silakan buka project latihan Java-nya, src, karyawan, dan karyawan.java. Tunggu sampai terbuka. Oke, sudah terbuka. Di sini teman-teman langsung saja ke desain. Oke, saya akan berikan sedikit penjelasan terlebih dahulu. Kita jalankan ya, karena kemarin kita baru sampai sini ya, sampai simpan data. Untuk edit sendiri, jadi kita akan mengisi semua prompt di sini yang kosong di sini dengan data yang di sini. Dengan cara ketika salah satu di sini diklik ya, misalkan ini rows ini kita klik, kolom ini kita area, rows ini kita klik, nanti semua data ini akan dipindahkan kembali di sini, dan nanti di sini kita bisa melakukan mengedit berapa, misalkan namanya nanti bisa dirubah, lalu ketika diklik edit nanti data di sini akan berubah gitu. Kecuali kalau kita misalkan klik di sini lalu kita klik simpan, ya nanti akan disimpan. Kalau kita klik edit nanti akan diedit. Jadi kita akan membuat sebuah fungsi, ketika diklik datanya akan muncul di sini terlebih dahulu. Oke, untuk membuat fungsinya teman-teman langsung saja buka di bagian desain ya, scroll pen, karyawan table. Di karyawan table di sini teman-teman klik kanan, add event handler, mouse clicked. Lalu nanti akan disuguhkan override ya. Di sini nanti soalnya ini akan override si table-nya. Di mouse clicked ini di dalamnya teman-teman bisa menuliskan kode yang saya tuliskan, atau jika teman-teman ingin mengikuti yang dari modul dipersilahkan, sama saja. Baris ini akan mengambil nanti di baris berapa kita akan mengambil datanya. Jadi nick ini karyawan table, kita mengambil di karyawan table, mengambil isi pada baris pertama. Kalau baris itu dimulai dari 0 ya teman-teman, karena hitungannya indeks. Jadi indeks itu dimulai dari 0 karena kita memiliki di sini ada, nomor. Jadi nick ini dihitungnya adalah 1. Jadi ini 0, kolom 0, rows 0 atau disebut dengan field 0, field 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu teman-teman. Jadi untuk source-nya makanya di karyawan di nick ini diambilnya dari 1. Jadi kita lanjut ke yang lain. Kita copy paste saja biar cepat. Tinggal kita rubah beberapa seperti namanya. Nama berarti di baris kedua, dan ininya nama.tagfield.nama. Sama ya teman-teman untuk jabatan. Ini ketiga. Lalu kita masuk ke jabatan combo box. Kalau combo box bukan set text ya teman-teman, kita rubah menjadi set selected item, yaitu jabatan. Oke. Lalu untuk yang lain juga sama.
Oke, ini untuk codingannya. Untuk mengambil datanya kita coba terlebih dahulu, kita jalankan. Seharusnya ketika klik di sini datanya akan pindah ke atas. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ketika kita klik di bagian misalkan ini, datanya akan pindah ke sini. Ini akan bermudah untuk melakukan edit nanti. Jadi misalkan kita klik di sini, itu misalkan edit nama. Tinggal kita klik edit, nanti file ini akan merubah data di sini akan merubah data di sini. Ini juga nanti akan berfungsi untuk bagian delete ya teman-teman. Ketika kita delete, karena sudah ada yang terpilih, jadi kita klik delete, maka data yang ini akan terdelete seperti itu teman-teman. Jadi di sini fungsinya nanti akan menjadi dua fungsi, untuk bagian edit dan juga untuk bagian delete. Jika fungsinya sudah bisa untuk mengisi yang tadi, kita lanjut untuk fungsi editnya teman-teman ya. Kembali ke desain, edit, klik kanan, add event handler, action performance. Oke, kita akan bermain atau menambahkan codingannya di sini. Untuk edit sendiri, query-nya agak cukup panjang ya, sama seperti simpan namun lebih panjang lagi. Jadi teman-teman saya harap bisa lebih fokus untuk melakukan query, karena kebanyakan biasanya terjadi error saat melakukan saat coding di query ini. Untuk edit kita pakai tip update ya untuk query-nya. Update dari karyawan. Set nick sama dengan formatnya masih sama teman-teman. Format untuk query-nya seperti ini ya. Untuk setnya nick sama dengan petik 1 petik 2 tambah nick tag field dot get tag buka tutup kurung tambah petik 2 petik 1 koma, lalu kita masukkan untuk yang lain. Misalkan di sini kita copy saja biar cepat. Sini kita rubah menjadi nama. Lalu jangan lupa untuk jabatan. Untuk jabatan seperti biasa ya, kita tidak menggunakan tag field dan get text. Jabatan kita tulis jabatan .combo box .get selected item. Lalu selanjutnya di sini alamat. Lalu kalau sudah selesai, kita harus menambahkan dulu patokannya ya, dimana where nick-nya itu akan sama dengan, oke, kita geser plus. Jadi kita akan merubah atau mengedit data berdasarkan nick. Kenapa berdasarkan nick? Karena nick itu sebagai primary key-nya ya teman-teman. Jadi tidak akan ada duplikat nick, tidak akan ada nick yang sama. Jadi kita menggunakan nick-nya sebagai patokan untuk edit ini. Oke, untuk
codingnya sebenarnya sampai di sini, tapi seperti biasa supaya lebih jelas nanti datanya sudah teredit apa belum, kita akan menambahkan Goption Pen untuk menampilkan show message dialog ya. Dan kita akan mengosongkan form juga kalau sudah berhasil diedit dan langsung menampilkan datanya. Di blockage-nya kita juga kalau misalkan ada gagal, kita akan mengirimkan dalam bentuk show message dialog. Update data gagal, kita akan kirim juga alasan gagalnya. Oke, untuk edit sepertinya sudah, kita akan langsung coba saja ya. Oke, kita akan mencoba mengedit yang ini ya, yang tidak jelas ini kita edit. Kita akan namanya menjadi boss, nicknya 111111, namanya jadi boss, founder, alamat Bekasi. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan saja untuk nama-namanya ya. Kalau kita klik edit, update, kita lihat update data gagal uncount column telepon in field list. Oke, kita lihat ya, ternyata ada gagal. Ini berarti query-nya ada yang salah teman-teman. Coba kita cek untuk telepon. Tadi kalau saya lihat caranya ada di telepon. Kita cek database kita. Oh iya, salah ya teman-teman, namanya itu no telepon. Jadi nama-nama yang di sini teman-teman, telepon, email sama dengan ini harus sama persis namanya yang ada di database kita. Karena di situ bukan telepon tapi no underscore tel. Jadi ya salah karena kita program kebingungan masukkan datanya kemana, sedangkan itu tidak ada. Jadi kita no, kita save kembali, kita akan coba melakukan testing. Kita akan rubah ininya saja. Oh iya, sorry, mohon maaf teman-teman, untuk melakukan editing, untuk saat melakukan editing, nick itu tidak bisa diedit teman-teman, karena nick itu primary key. Jadi kalau primary-nya diedit, ya artinya di sini nanti kan soalnya gini teman-teman, intinya ketika melakukan edit ini, dia patokannya adalah nick. Kalau nick ini kita ganti, maka datanya juga tidak bisa diganti karena dia nicknya sudah beda gitu kan, sudah beda dengan ini. Jadi yang bisa kita ganti adalah nama, owner, asli seperti di bawah ini baru bisa diganti teman-teman. Misalkan namanya kita rubah menjadi Andri, kita edit, update berhasil. Nah, namanya sudah berubah ya. Betul, kalau teman-teman misalkan mengedit nicknya, update-nya akan berhasil, tapi datanya tidak akan berubah gitu kan, karena tidak ada, dia mengedit hal yang belum ada di data, seperti itu. Terus ini juga nanti untuk mengosongkannya teman-teman tinggal klik tambah di sini untuk kembali mengosongkan. Itu teman-teman untuk edit ya. Saya rasa cukup untuk diedit. Jika teman-teman mengalami masalah, teman-teman bisa japri saya atau WhatsApp saya di grup. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan-kesalahan. Akhir kata, saya Firly Apriansa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.